Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwan jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik-Nya sehingga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kembali di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Kajian kita di malam Ahad membahas tentang aqidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan aqidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari hakikatnya adalah bersumber dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam. Beliau menyusun poin-poin bab per bab mengenai aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ikhwan sekalian, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita memasuki poin yang baru atau bab yang baru di dalam pembahasan al-aqidah. Aqidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari di poin ini adalah tentang azab kubur, mengenai azab kubur dan juga malaikat munkar nakir dan juga malaikat munkar nakir. Ini merupakan poin yang akan kita baca dan kita akan sedikit jelaskan dari penjelasan yang ada di syarahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmatinya, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Akidah kita adalah beriman tentang adanya azab kubur, yaitu siksa kubur, dan juga dua malaikat munkar nakir. Ini poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan poin akidah ini juga telah banyak disebutkan oleh para ulama baik sebelum beliau
atau sesudah beliau dari para ulama yang meniti mengikuti jalannya as-salafus saleh. Mereka menyebutkan tentang poin wajibnya mengimani siksa kubur dan juga dua malaikat munkar nakir. Sebagaimana beliau menyebutkan Al-Imam Al-Barbahari, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Beriman tentang adanya azab siksa kubur, wa munkarin wa nakirin, dan juga dua malaikat yang bernama munkar nakir. Taib. Kalau sekilas kita melihat poin yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lainnya ketika mensyarah Syarh Sunnah ini, di antaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau mengatakan sebenarnya ada yang kurang dari ungkapan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini. Kita perhatikan Al-Imam Al-Barbahari dalam poin akidahnya, wal imanu bi'adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Wajibnya kita mengimani akan adanya siksa kubur dan dua malaikat, yaitu munkar nakir. Kalau kita lihat teks ini atau ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, sebetulnya ada yang kurang, perlu disempurnakan, perlu untuk disempurnakan. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang perlu kita sempurnakan dari ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam? Sudah dapat kan diperhatikan itu? Beriman tentang adanya azab kubur, dan juga wajib mengimani dua malaikat yang bernama munkar nakir. Sebenarnya ada yang kurang, perlu disempurnakan lagi ungkapan ini. Tidak menyalahkan, tapi disempurnakan supaya serasi. Apa itu? Nikmat kubur. Ahsan. Ya, perlu disempurnakan kembali lebih lengkapnya, beriman akan azab dan nikmat kubur. Ada azab, ada nikmat, ada malam, ada siang. Ya, kalau kita ingin sempurnakan lagi, yakni ditambahkan nikmat kubur, karena ada azab, ada nikmat. Ya, ada orang-orang yang diazab di kuburnya, dan juga ada orang-orang yang diberikan nikmat di dalam kuburnya. Paham? Ini baru ungkapan yang sempurna. Baik. Namun ini mewakili sebenarnya bagi orang-orang yang jeli, bagi orang-orang yang memiliki ketelitian, sebenarnya sudah mewakili. Ya, ada azab, tentunya ada nikmat. Itu. Tidak juga kita suuzon kepada ulama mengatakan, wah, Imam Al-Barbahari mengingkari nikmat kubur berarti, karena beliau hanya menyebutkan azab kubur. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti hanya mencakup, tidak ada azab, tentunya ada nikmat, cuma tidak diungkapkan nikmatnya itu. Maka kita pahami ada azab dan juga ada nikmat. Ada orang yang diberikan nikmat dalam kuburnya, ada orang yang diberikan azab. Apa azab artinya? Siksa di dalam kuburnya. Tapi kemudian di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mereka mengambil sumber mereka dari Alkitab wa Sunnah wa ijma'i salafil ummah, mereka menyebutkan ada azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian ada satu lagi, yaitu fitnah kubur. Kalau kita masih ingat, ada fitnah kubur, ada azab kubur, tentunya dengan nikmat kuburnya. Ada satu lagi, bab berikutnya adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Berbeda itu antara azab kubur dengan fitnah kubur. Berbeda antara azab kubur dengan fitnah kubur, itu berbeda.
Ya, pembahasannya sama, itu alam barzakh, mengenai yaitu kehidupan setelah kematian itu dalam kubur. Itu kan pintu awal menuju akhirat, itu kematian di alam barzakh ini. Di sana ada azab nikmat kubur, satu lagi ada fitnah kubur. Ini dua hal yang berbeda dan itu dibahas oleh para ulama kita. Toib. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Yang sudah tahu simpan aja dulu. Tapi kalau semuanya sudah nggak bisa jawab, baru jawab. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Dicatat ini, santri ini catat tuh. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Ada yang tahu? Fitnah kubur adalah pertanyaan. Su'alu munkarin wa nakirin. Pertanyaan dari dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Itulah yang disebut sebagai fitnah kubur. Dua pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Itulah yang disebut sebagai fitnah kubur. Yaitu ketika ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Kemudian Waman Nabiyuka? Kemudian siapa nabimu? Wama dinuka? Apa agamamu? Riwayat-riwayat mengenai fitnah kubur memang ada berbagai macam konteks apa yang ditanya di sana. Gitu. Toyib, tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agamanya. Tanya nanti. Nah, pertanyaan di dalam kubur ini disebutkan, dibahasakan oleh para ulama sebagai fitnatul qabri, fitnah kubur. 3 pertanyaan ini disebut sebagai fitnah kubur. Makanya intisari dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah mempelajari 3 itu kan. Ya kan? Sebutkan fa idza qila laka man rabbuka faqul Rabbiyallahu alladzi rabbani. Kalau ditanya kepadamu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, siapa Rabbmu? Faqul, katakanlah Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah. Gitu. Itu disebut sebagai fitnah kubur. Adapun azab dan nikmat kubur yang akan kita jelaskan di sini. Jadi yang sempurna adalah beriman akan adanya azab, yaitu siksa, dan nikmat kubur serta pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Itu disebut sebagai fitnah kubur. Dan hadis-hadis tentang azab kubur itu sampai kepada derajat mutawatirun. Derajat mutawatir, yaitu banyak diriwayatkan dari para sahabat. Lebih dari 10 orang sahabat. Hadisnya sampai ke tingkat mutawatir. Itu banyak sekali yang meriwayatkan dari para sahabat tentang azab kubur ini. Ya, jadi tidak bisa diingkari akan keberadaan azab dan juga nikmat kubur. Karena hadis-hadisnya mutawatir, yaitu banyak sekali para sahabat meriwayatkan tentang azab dan nikmat kubur dengan berbagai macam redaksinya banyak. Itu disebut sebagai mutawatir. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kemutawatiran hadis-hadis tentang azab kubur. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibnu Abil Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali
rahimahumullah, dan lain-lain banyak sekali dari para ulama yang menyebutkan hadis-hadis tentang azab kubur adalah mutawatir. Itu hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat yang secara adat tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta tanpa diketahui satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin, itu mutawatir, banyak sekali. Oleh karena itu, firqah sesat sajalah yang mengingkari kevalitan azab kubur atau hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur, dengan alasan-alasan mereka yang katanya bertentangan dengan rasional dan yang lainnya yang katanya bertentangan dengan akal. Itu alasan-alasan dari mereka yang lebih lemah daripada sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba itu lemah sekali. Alasan-alasan mereka lebih lemah lagi dibandingkan sarang laba-laba, mengingkari azab kubur. Itu katanya bertentangan dengan akal, atau hadis-hadisnya ini tidak sampai bisa diterima lah. Ya, firqah yang sesat, menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Thayyib. Waalaikumsalam. Angkul, kita baca syarahnya di situ, penjelasannya. Su'alu munkarin wa nakirin qad warada fi iddati ahadits minha. Pertanyaan munkar dan juga nakir, ini dua malaikat. Ini adalah salah satu nama dari nama-nama malaikat yang kita ketahui berdasarkan jalur yang sahih, berdasarkan dalil yang sahih, tegas, jelas. Disebutkan di antara nama-nama malaikat adalah munkar dan nakir. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dalam kitabnya Syarh Sunnah Ibnu Abi Asim. Itu dengan tegas Nabi mengucapkan munkar dan nakir. Ini adalah di antara nama-nama para malaikat yang kita ketahui. Nama beserta tugasnya di sini kan. Karena pembahasan tentang nama malaikat beserta tugasnya itu terbagi menjadi 3. Ya, beriman tentang kepada malaikat, mengenai nama mereka dan tugasnya terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, ada nama yang kita ketahui. Ada nama-nama di antara nama-nama para malaikat yang kita ketahui. Seperti apa contohnya? Ini munkar dan nakir. Yang kedua, nama dan juga tugasnya. Yang ketiga, ada nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui, tapi tugasnya kita tahu gitu. Nah, malaikat munkar dan nakir ini bagian yang kedua. Namanya kita ketahui, yaitu munkar dan nakir. Tugasnya juga kita tahu. Apa tugas munkar nakir? Menanya, bertanya kepada mayit di alam kubur itu, di kuburan. Dia tugasnya bertanya, man rabbuka? Itu. Namanya kita tahu siapa. Kalau ada pertanyaan begini, siapakah nama malaikat yang Allah tugaskan untuk menanya, bertanya ya, kepada mayit yang ada di kubur? Maka kita jawab munkar dan nakir. Itu jawabannya. Bagian yang pertama apa? Namanya kita ketahui, tapi tugasnya kita nggak tahu. Ada juga yang seperti itu, seperti Israfil. Israfil namanya kita ketahui, tapi tugas dari Israfil tahu nggak kita? Nggak tahu. Menurut sebagian pendapat, itu yang masih saya pilih sampai sekarang. Bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu tidak diketahui namanya. Disebutkan sahibus sur gitu kan, pemegang sangkakala itu.
tapi bukan Israfil. Namun kita mengetahui di antara nama-nama malaikat adalah Israfil gitu. Tapi tugasnya apa Israfil? Allahu a'lam. Ya apa ya? Yang bertugas apa rizki segala macam itu apa? Mikail. Hah? Mikail ya? Apa? Mikail. Yang rizki hujan, motor itu Mikail ya kan? Ini Israfil. Itu namanya kita ketahui, tapi tugasnya kita nggak tahu. Ada lagi yang namanya kita nggak tahu, tapi tugasnya kita tahu. Tapi nama malaikat itu kita nggak tahu siapa namanya, tapi tugasnya kita tahu. Seperti apa? Malaikat maut itu disebutkan berarti malaikat maut namanya. Malaikat maut. Seperti apa? Malaikat yang bertugas memikul arsy itu. Ada 8 malaikat itu kita nggak tahu siapa nama-namanya. Yang kita tahu ada malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy. Ada malaikat juga yang ditugaskan untuk meniup ruh di janin seorang wanita di usia yang ke 4 bulan. Ya kan? Tugasnya apa? Meniupkan ruh. Fayun fakufihir ruha. Nabi mengatakan fayu'maru. Diperintahkan oleh malaikat tersebut untuk menulis 4 hal. Itu kan ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh itu. Tapi namanya siapa? Kita nggak tahu, nggak dijelaskan. Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Kita nggak tahu namanya itu, siapa namanya. Adapun yang ada dalam ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah ucapan diucapkan oleh manusia, melainkan di situ ada raqib atid. Raqib atid di sini adalah sifat dari malaikat itu, bukan namanya. Sifatnya raqib yang selalu mengawasi, ada bersama kita, atid dan dia siap mencatat, siap menulis apa saja yang kita kerjakan. Itu sifat, bukan nama. Dan dari dalil-dalil yang lain, dari dalam hadis juga tidak disebutkan raqib dan atid itu. Tapi ada yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruknya. Seperti malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Kita nggak tahu namanya siapa. Karena tidak ada dalil yang sahih. Yang sahih itu apa? Sahih valid dan tegas mengatakan penjaga surga namanya fulan, nggak ada namanya tuh. Baik dalam ayat atau dalam hadis yang sahih ya kan. Tapi kita tahu ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga. Namun namanya siapa? Allahu a'lam. Dan nggak usah kita mencari-cari namanya. Paham ini? Kalau munkar dan nakir adalah namanya kita tahu, sekaligus tugasnya juga kita tahu. Gitu. Jibril namanya kita ketahui, tugasnya kita tahu. Apa lagi? Malik kita tahu, namanya tahu, tugasnya tahu kita. Apa tugasnya Malik? Menjaga neraka itu Malik. Malaikat maut kita tahu namanya, malaikat maut. Tugasnya kita tahu. Mencabut nyawa. Adapun yang terkenal di masyarakat kita dengan nama Israel itu tidak sahih. Itu adalah nama-nama peninggalan dari Bani Israel yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh kita untuk mengucapkannya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah punya kitab Manahi Al-Lafziyah, larangan ucapan-ucapan yang terlarang. Di antaranya seorang muslim mengucapkan Israel gitu. Terlarang itu, nggak boleh. Ya jadi ada kitab di situ yakni tentang ucapan-ucapan yang terlarang, jangan diucapkan. Karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Yaitu Israel. Kenapa? Israel itu kan berkembang di masyarakat, di TPA, di masjid-masjid, bahkan mungkin Israel itu tidak valid, ya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula dengan
Ridwan, ada lagi apa lagi? Dan lain-lain lah, kita nggak mau perpanjang di masalah tentang beriman kepada malaikat. Intinya tadi ya, kesimpulan tentang nama dan tugas malaikat, ada yang namanya kita ketahui tapi tugasnya kita nggak tahu. Ada yang namanya kita ketahui, kemudian tugasnya juga kita tahu. Ada yang namanya tidak kita ketahui, tapi tugasnya kita tahu. Dan ini yang sangat banyak yang seperti itu, banyak sekali. Kita cuma tahu tugasnya, tapi namanya tidak diberitahukan. Kita nggak tahu tuh namanya siapa, kita tidak mengetahui. Karena jumlah para malaikat itu kan banyak sekali. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali siapa? Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali siapa? Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Jumlahnya banyak sekali. Kita nggak tahu berapa. Dan itu punya tugas masing-masing. Tidak setiap mereka Allah kabarkan nama-namanya. Sebagaimana para nabi dan rasul, tidak setiap nabi dan rasul kita mengetahui nama-namanya, enggak. Banyak sekali. 124.000 ya nabi itu dan rasul. 313 diantaranya adalah para rasul. Jadi ada 124.000 nabi dan rasul tuh. 124.000 nabi dan rasul digabung gitu. Ada 124.000. Kemudian 313 diantaranya adalah rasul. 313 rasul itu banyak. Tapi yang kita ketahui hanya ada berapa? 26 atau 27 gitu lah. Enggak banyak. Ada 20, ada di hadis juga ada Daniel gitu kan. Ada nama-nama nabi yang disebutkan di hadisnya sekitar nggak sampai 30 lah. Itu yang kita ketahui. Adapun yang tidak kita ketahui, banyak lagi para nabi dan rasul itu namanya kita nggak tahu siapa namanya. Yang diberitahukan hanya ada di Quran dan di Sunnah itu. Sama seperti para malaikat juga begitu. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui, itu sangat banyak. Nah, Munkar dan Nakir ini tegas, jelas. Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis riwayat At-Tirmidzi ya tentang Munkar Nakir. Nanti ada dibawakan di sini ya. Ini hadisnya panjang ini. Toyib. Su'alu munkarin wa nakirin qad warada fi iddati ahadits minha. Pertanyaan munkar dan nakir itu kepada mayit telah dikhabarkan, telah diriwayatkan, telah diinformasikan di dalam sejumlah hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya ini. Hadis Bara Ibnu Azib. Ini pernah saya bacakan di Mushola As-Sabiq dulu. Hadis Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ya fantahaina. Kalau kita intahai tum apa intahaitum sudah selesai, kini fantahaina kami telah selesai ilal qabri. Walamma yulhidu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'audun yankutu fil ard farafa'a ra'sah faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabr marratain aw thalathan. Kata Bara Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengantar ya jenazah seseorang dari kalangan Ansor. Kami pernah mengantar ya jenazah seseorang, yaitu seorang sahabat dari kalangan Ansor. Fantahaina ilal qabr. Sampailah kami di kuburan itu. Jadi ini mayat ingin dimasukkan ke liang kubur, ke liang lahat gitu ya, mau dimasukin. Kan diantar tuh biasa dari rumahnya, dari rumah duka gitu dianterin
sudah sampai di kuburan mau dimasukin ke dalam. Walamma yulhadu, ada orang yang membuat lahat ya, membuat lahat. Tahu lahat kan ya? Kalau nguburin itu ada kuburan begini, nah di sini dibikin gitu. Nah, kalau memungkinkan ya bikin. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, mungkin tanah gembur apa jatuh-jatuh terus, nggak apa-apa. Namun sunnah kita membuat lahat itu ya di begini berarti sini. Ini kan kiblat ya, sukin. Sedang dibuat lahat. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam duduk. Tahu duduk? Duduklah. Entah cara duduknya seperti apa enggak dijelaskan di sini, duduk. Berarti sebelumnya berdiri, fajalas, duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh perhatikan, wajalasna haulah. Maka kami pun duduk di sekitar beliau. Nabi SAW duduk itu, kemudian para sahabat ikutan duduk di sekitar beliau lah. Mungkin yang nganterin juga ikut duduk. Disuruh nggak? Nggak. Dianjurkan tidak? Nggak. Sama Nabi dianjurkan nggak? Yang mau duduk silakan, yang enggak. Seperti itu tidak? Nggak. Atau diperintah, ayo duduk sekalian semua duduk. Seperti itu tidak? Enggak. Tapi lihat mereka otomatis ya kan, ikut duduk. Tuh, ini bentuk apa? Ittiba, sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disuruh, apalagi kalau diperintahkan, nah udah selesai masalah. Tidak diperintahkan saja ikut para sahabat itu. Makanya nggak mungkin kita itu lebih mengetahui tentang Islam, tentang amalan yang dicintai oleh Allah dibandingkan mereka. Nggak mungkin. Kalau sebuah perbuatan atau amalan, keyakinan itu bagus, baik, pasti para sahabat sudah terlebih dahulu mengamalkannya. Karena dia nggak mungkin meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti diikutin lah. Seperti contoh di kasus ini kan, nggak disuruh tapi duduk mereka. Tidak disuruh oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia, para sahabat tuh tidak menggunakan, tidak mengedepankan akalnya, gitulah sudah. Sudah duduk ikut. Duduk ikut duduk. Di kasus lain Nabi sedang sholat, kemudian di sendalnya ada kotoran, ada najisnya. Diberitahukan oleh Jibril, dikasih tahu. Nabi melepas sendalnya. Para sahabat yang sholat jadi makmum melepas juga, sendalnya dilepas sudah. Nggak disuruh, nggak dianjurin. Lihat Nabi lepas juga udah. Itu bukti mereka sangat ittiba, mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak pikir-pikir lagi, nggak nanya-nanya lagi, lepas sudah. Duduk mereka. Nggak berani kurang ajar. Ya, mereka duduk ya duduk. Nabi SAW duduk, dia ikut duduk. Berbeda dengan kita, 1000 kali diperintahkan yang dikerjakan setengah misalkan. Ini para sahabat sudah duduk, sangat memuliakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayra. Seakan-akan mereka sedang duduk ya. Kepala-kepala kami itu ada burung. Ini majas ya, ingin menggambarkan saking tenangnya mereka duduk itu. Karena tidak mungkin burung itu hinggap di kepalanya Rafi, itu nggak mungkin. Karena dia banyak bergerak. Nggak mungkin. Burung itu dia hinggap kepada umumnya benda yang diam, yang tenang gitu. Ya, gitu. Apalagi di kepala Fadil. Lihat goyang-goyang terus. Nggak mungkin. Ini ingin menunjukkan betapa khusyuk dan tenangnya. Nggak ribut, diam. Nah, nunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang. Seakan-akan nih burung tuh bisa hinggap di kepala mereka itu, saking tenangnya. Dan seperti itulah adabul majlis sebenarnya. Ada di dalam majlis seperti itu. Seorang guru, seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu dalam majlis itu tenang gitu, tidak sibuk sendiri. Dan seperti itulah majlisnya para ulama salaf tuh, seperti udah zaman dulu begitu. Tidak ada orang yang sibuk sendiri, itu nggak ada. Yang meraut pensilnya nggak ada, apalagi bicara kanan kiri nggak ada. Itu majelis ilmu di zaman dahulu seperti itu, sangat sakral sekali.
Karena kita sedang dalam rangka peribadahan, untuk itu kan ibadah, tenang. Di majelis seperti itu, tenang. Jangan banyak bergerak, apalagi sampai ngobrol atau bercerita bercanda. Ini nggak ada di dalam majelis ilmu para salaf tuh, nggak ada yang seperti itu, tenang semua. Ini contohnya salaf kita ini, para sahabat. Wa fi yadihi audun yankutu fil ard. Nabi alaihi salatu wasalam, yakni memegang apa? Ya ranting lah gitu, yang ranting kayu, tetap kayu terus ranting lah ya, ranting pegang. Nabi SAW menggaris-garis di tanah gitulah. Lalu mengangkat kepalanya ke atas, farafa ra'sah. Lalu mengangkat kepalanya ke atas gitu, mengangkat kepalanya ke atas. Faqal, Nabi bersabda, ista'idzu billah min azabil qabr maratain aw thalathan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 2 atau sampai 3 kali beliau sampaikan. 2 atau 3 kali. Ini keraguan dari rawinya, dari periwayat hadis, ragu 2 atau 3 kali lah. Nabi bersabda, ista'idzu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 2 atau 3 kali diulang. Dan ini juga termasuk metode beliau di dalam mengajar gitu. Ada kalanya seorang guru harus mengulang perkataannya 2 atau 3 kali supaya difahami atau melekat pada pendengar itu. 2 atau 3 kali diulang. Itu diantara metode guru di dalam mengajar gitu. Diulang 1 kali atau 2 kali. Tuh. Supaya pendengar, murid-muridnya itu mengerti, atau ada yang ketinggalan bisa disusul, begitulah. Itu metode mengajar. Makanya guru terbaik di dunia ini adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain-lain, bukan. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, guru terbaik di muka bumi ini. Mengerti? Maka kalau orang barat, orang kafir mengatakan kalau anak nggak mau sholat udah umur 10 tahun dipukul, itu melanggar hak asasi anak-anak, kalau ada. Atau apa namanya, melanggar perlindungan kepada anak. Kalau ada cara-cara yang lain, jangan dipukul lah, gitu. Kita jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik. Nabi bilang pukul, maka kita pukul. Dan jangan kalian bayangkan mukul anak yang nggak sholat itu sampai kakinya patah, gitu. Atau kita pukul pakai besi panas. Bukan. Kita memukul mereka dengan apa? Dengan kasih sayang. Dorbatan goyru mubarak, kata para ulama, pukulan yang tidak sampai berbekas gitu, menyakitkan. Oh, jangan. Tuh kasihan anak-anak. Guru terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau lihat, coba pakai cara-cara yang lain. Mau sholat nggak itu anak? Kita mau tahu. Karena yang paling mengenal karakteristik manusia siapa? Allah. Yang paling tahu tentang manusia siapa? Allah. Dan Allah menyuruh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak sudah umur 10 tahun nggak mau sholat, maka diapain? Dipukul. Allah paling tahu sudah. Itu yang terbaik. Karena dia yang menciptakan. Dia tahu tabiat siapa? Manusia dia tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu lebih mengetahui, ya kan? Dan dia maha lembut lagi, maha khabir, maha tahu gitu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan yang lebih tahu tentang yang dia ciptakan? Pukul-pukul sudah. Karena Nabi adalah guru terbaik. Oh, kasihan gini. Nabi paling tahu bentuk kasih sayang kok. Allah paling tahu kasih sayang kepada hambanya. Allah paling tahu itu bentuk kasih sayang kita, justru memukul anak kita ketika tidak mau soal bentuk kasih sayang. Dan Allah kan paling sayang kepada hamba-hambanya. Ingat kisah ada seorang budak wanita di sekumpulan para sahabat. Ada budak wanita itu kebingungan gitu, cemas, bolak-balik kebingungan. Nabi mengatakan kepada sahabat, tahu apa yang dicari oleh budak wanita itu? Para sahabat yang ngumpul, tahu nggak apa yang dicari oleh budak wanita itu?
dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya. Ketika ketemu sama anaknya, dia senang, dicium apalah gitu, ibu ya kan. Tahukah kalian bahwasanya Allah lebih mencintai hamba-hambanya dibandingkan budak itu kepada anaknya. Allah lebih mencintai hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya dibandingkan budak tadi kepada anaknya itu. Paling tahu sudah, pukul. Karena Nabi adalah guru terbaik. Dan di sini beliau mengulang 2 sampai 3 kali. Itu memang perlu dibutuhkan sesekali bagi para guru untuk mengulang 2 atau 3 kali gitu. Dan memang seperti itu sebenarnya juga ilmu harus sering diulang-ulang. Fadzakir fa inna, mana ayatnya? Lupa saya tuh. Bukan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, ingatkanlah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya mengingatkan itu lebih bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Syekh Sa'di mengatakan dari ayat ini berdalil dan seperti itu juga ilmu. Harus sering-sering diingatkan, diulang-ulang. Karena murojaah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terus diulang. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Gitu. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Terus diulang seperti itu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikah minas sama baidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil jannah hatta yujlasu minhu muddal basar. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, garis bawah itu ya, seorang hamba yang beriman, karena di hadis ini nanti perbandingan dengan hamba yang kafir. Innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fil qita'in minad dunya, ketika di saat-saat perpisahannya dengan dunia, yaitu ketika dia sedang sekarat, yaitu detik-detik akhir meninggalkan dunia ini. Ya, sedang sakaratul maut, proses. Ya, sudah detik-detik akhir kita di dunia ini. Sudah. Wa iqbalin minal akhir, akan menuju negeri akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas samai, turun kepada hamba beriman ini malaikat dari langit. Saya tanya, ini jenis ke-1, kedua, ketiga? Jenis ke-3, yaitu tugasnya kita tahu, namanya tidak diberitahukan. Oh iya, nazala ilaihi malaikatun, turun kepadanya para malaikat, banyak ini. Minas sama, dari langit. Baidul wujuh, mukanya itu bercahaya gitu ya, putih, bersih, bercahaya. Baidul wujuh, putih. Muka mereka itu bercahaya lah, enak lah dilihat, bersih, putih. Ka'anna wujuhahum asy-syamsu, seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Tahu matahari kan? Sinar itu ya, enaklah, terang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, para malaikat ini membawa kafan dari kafan surga, bawa kain kafan dari kafan-kafan yang di surga gitu, bawa kain kafan. Jangan dipikirkan ya bagaimana bentuk kafannya, nggak perlu, karena ini hal yang gaib. Cukup diimani saja, cukup diyakini saja. Tidak usah kita mentakwil, tidak usah kita mentakyif, mengira-ngira bagaimana kafan ini, belinya di pasar mana, nggak usah pikir-pikir. Warnanya misalnya, nggak usah. Ada coraknya atau tidak, mereknya apa, nggak usah. Kafannya sudah kafan. Jangan lagi kita bertanya-tanya, karena jelas berbeda antara kafan dunia dengan kafan
Akhirat kok beda, lain. Wa hanutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar, dan membawa parfum. Malaikat ini bawa parfum ya, bawa apa parfum? Minyak wangi. Dari minyak wangi yang ada di surga itu. Kita nggak usah lagi ya, bawa minyak wangi, nggak usah. Bawa kafan, bawa minyak wangi dari surga ini. Ini datang kepada hamba yang beriman ketika di masa-masa sakaratul maut gitu. Hatta yajlisu minhu muddal basar, sampai para malaikat itu duduk di sisi orang beriman itu. Sejauh mata memandang, berarti kan banyak malaikat itu, banyak gitu ya. Kita yang hadir di situ tahu atau tidak? Nggak tahu. Keluarganya yang jenguk, yang jaga itu nggak tahu, tidak dapat merasakan, apalagi sampai melihatnya nggak. Di saat ini hamba beriman sedang sakaratul maut itu. Kewajiban kita adalah mentalkinkan. Bagaimana talkinnya? La ilaha illallah. Dek, ayah, ibu sebutkan la ilaha illallah. Cuma itu saja. Dan kita tidak memiliki ilmu pasti dia sedang sakaratul maut. Iya atau iya? Tidak tahu. Mungkin kita cuma hanya bisa mengira-ngira, jangan-jangan ini sudah sedang sakaratul maut, nafas sudah, ya kita nggak tahu, sudah pendek-pendek, sudah susah. Kita cukup mentalkinkan saja, la ilaha illallah. Sebutkan la ilaha illallah gitu di telinganya. Tapi kita nggak tahu ini betul-betul sakaratul maut atau tidak. Tiba-tiba sadar lagi, bangun, minta mie ayam 2 mangkok, kan kita nggak tahu. Nasi goreng saya belum habis, makan dulu. Kan kita nggak punya ilmu pasti. Yang kita cuma bisa mengira-ngira, jangan-jangan sedang sakaratul maut. Apa kewajiban kita? Talkinkan, ya sudah. Tahu-tahu dia ini lagi segar lagi, minta mie ayam lagi, ya sudah, kasih. Nanti begitu lagi, kita nggak punya ilmu pasti. Cuma ya kira-kira, jangan. Tapi bisa jadi, bisa enggak. Kedua, ketiga kalinya kita sudahlah, nanti kayak begitu lagi, mati beneran. Kan kita nggak tahu. Apa kita berdosa? Enggak dosa, kita nggak tahu. 2-3 kali begitu, sadar lagi. Ini yang keempat kali, ya sudahlah, santai aja lah, kita mandi dulu baik lagi, meninggal. Jadi nggak punya ilmu pasti gitu. Kita nggak tahu. Kalau saya pernah ditanya juga, kita nggak tahu. Cuma kewajiban kita talkin aja. Karena kita nggak tahu nih orang sedang sakaratul maut atau enggaknya, nggak tahu gitu. Paham nggak sih? Kita nggak punya ilmu pasti lah. Itu talkinkan aja cukup. Nah, proses ini sedang didatangi malaikat ini. Kita kan nggak ngelihat juga itu. Kita nggak tahu di situ sedang banyak malaikat yang diceritakan dari situ, nggak tahu. Tidak juga merasakan. Gitu. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat dengan membaca surat Yasin itu tidak benar, tidak ada hadisnya yang sahih seperti itu. Yasin gitu, nggak benar. Itu termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam syariat Islam. Yang ada adalah mentalkinkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talkinkanlah mautakum, mayat-mayat kalian. Maksudnya adalah orang yang ingin meninggal dunia. Itu detik-detik sedang sakaratul maut. Bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Sudah. Paham? Gitu. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi la ilaha illallah. Atau sebagian menggunakan akalnya disingkat. Takutnya lagi yang mengucapkan la ilaha mati. Artinya kan tidak ada Tuhan. Wah, bahaya ini. Ateis nanti kenanya. Maka mereka menggunakan akalnya disingkat. Sebutkan Allah. Allah saja sebut. Allah.
takutnya kata mereka ketika mengucapkan la ilaha mati. Kita aduh ini akal-akalan ya kan nggak ada tempat sebenarnya, yaitu dalil syar'i ditentang oleh akal, nggak ada. Kalau orang tadi yang mengucapkan la ilaha mati, Allah tahu nggak niat dia ingin apa sebenarnya? Tahu tidak? Tahu. Dan seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya itu hanya sebagai akhir kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat at-thayyibah, kalimat yang baik. Bukan berarti orang Islam yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika sekarat jelek, buruk, neraka, bukan. Itu kata ulama agar dia itu menutup akhir kehidupannya dengan ungkapan yang baik, terarah. Itu aja sudah. Tapi bukan berarti ini orang misalkan pokoknya masya Allah dah masih hidupnya rajin sholat, ngaji, rajin majelis taklim dan lain-lain lah. meninggal aja gitu diam. Meninggal sudah. Ditalkinkan nggak sebutkan la ilaha illallah, bukan berarti dia langsung wah payah bapak itu. Kita bingung padahal hari-harinya baca Quran, ngaji, sholat berjamaah, dia nggak ngucapin itu, pak, bahaya ini. Nggak seperti itu maknanya. Terbukti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Ayo lu. Enggak, Allah marafiqul a'la. Allah marafiqul a'la. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, aku ingin berjumpa dengan engkau ya Allah. Dari situ Aisyah tahu, ini yang Nabi sudah ingin meninggal dunia, sudah habis ini. Karena Allah memberikan pilihan. Karena tidaklah setiap nabi meninggal dunia kecuali diberikan pilihan mau tetap hidup bersama keluargamu atau memilih bersama kami. Itu kan bedanya manusia dengan nabi. Manusia biasa dengan para nabi dan rasul tuh bedanya diantaranya itu. Kalau manusia biasa nggak dikasih pilihan, ketika ingin meninggal dunia nggak dikasih pilihan. Mati sudah mati, nggak Allah kasih. Kamu mau hidup? Apa masih mau belanja di Indogrosir? Kamu masih hidup? Apa masih mau mengail? Nggak kasih pilihan begitu. Tapi kalau Nabi dan Rasul diberikan pilihan khuyro, mau hidup lagi atau bersama kami. Maka Nabi Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah bersama engkau di tempat yang tinggi. Ya Allah bersama engkau di tempat yang tinggi. Aisyah tahu, oh sudah meninggal. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apakah langsung subhanallah, Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam ngomong apa kita? Ayo. Kalau ada orang, wah itu kok enggak ucapin la ilaha illallah, wah berarti ini kurang ikhlas mungkin beramal, kurang bagus. Bantah dengan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Dan sebagian para ulama meninggal ketika membacakan hadis-hadis, meninggal dunia mati, selesai. Kayak sedang murojaah dengan murid-muridnya. Bayangin sedang sakaratul maut saja sebagian mereka murojaah gitu loh. Minta dibacakan hadis-hadis oleh muridnya sedang sakaratul maut begitu. Mati udah selesai. Meninggal. Jadi bukan sebagai kunci surga langsung masuk surga, enggak. Kalau nggak bisa sudah. Enggak apa-apa. Hanya saja jangan sampai mengucapkan kalimat yang tidak itu aja sebenarnya. Hatta yang mengucapkan kalimat yang tidak juga belum tentu masuk neraka. Betul tidak? Orang mati gitu meninggal, naudzubillah ya. Kita berlindung dari hal tersebut. Mengucapkan yang tidak gitu, yang biasa dia sebutkan dari ungkapan-ungkapan yang mungkin sumpah serapah dan lain-lain, mati gitu. Apakah masuk neraka orang ini? Hah? Belum tentu. Bisa Allah ampuni, bisa Allah azab, bisa juga. Tapi kalau dia muslim, dia azab suatu saat akan masuk ke dalam surga juga kok. Paham ya? Hatta yajlisu minhum muddal basar. Para malaikat duduk di sisi si mukmin yang mau meninggal tadi sejauh mata memandang. Berarti kan malaikatnya itu banyak.
Dan ini di antara beriman kepada malaikat maut. Bahwasanya malaikat maut itu disebutkan oleh para ulama memiliki banyak memiliki banyak anggota atau pasukan gitu. Di dalam bekerjaannya itu banyak, punya anak buah. Di antaranya malaikat maut dari hadis ini. Kemudian juga di antaranya malaikat Mikail juga memiliki pasukan yang membantu dia dalam menjalankan tugasnya, yang mengatur awan kanan kiri depan belakang. Itu adalah siapa? Para malaikat. Itu adalah anggota dari pasukannya malaikat Mikail. Dan mereka memiliki lagi di antaranya malaikat maut. Cuma ada yang sendiri memang, seperti malaikat Jibril, Munkar dan Nakir itu sendiri. Mereka yang bekerja langsung. Main. Wah, kalau satu tempat ada yang meninggal 5 orang, dikuburnya sama-sama, bagaimana tuh malaikat Munkar Nakirnya? La ilaha illallah. Capek dong. Atau ada yang dipending dulu, delay dulu sebentar, saya lagi ngurus yang ini. Itu kalau dalam satu tempat ya Pak. Bagaimana kalau di negara lain juga pas ada yang dikuburkan waktunya bersamaan? Munkar Nakir kan cuma sendiri. Waduh, itu bagaimana dong? Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya pulang beli Baiklin, cuci tuh otaknya pakai Baiklin biar bersih, putih. Tahu Baiklin? Nah, cuci tuh otaknya, guyurin sampai bersih udah. Itu akal. Jangan disamakan pemikiran kita dengan ini alam gaib seperti ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatunya maha berkuasa. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Semuanya bisa tidak? Bisa. Wah, nanti susah dong kalau nggak punya pasukan Munkar Nakir. Jibril atau Jibril sekarang tugasnya apa gitu kan? Ini kurang kejaran. Sekarang Jibril itu tugasnya apa ya? Kan katanya menyampaikan wahyu. Sekarang ngapain dong tugasnya? Ya beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ngapain ente ngurusin tugasnya Jibril? Ente aja sendiri ibadah yang benar. Kok ngurusin tugasnya Jibril? Sama kayak ada orang nih masyarakat ngurusin utang negara. Utangnya sendiri nggak dibayar. Kan juga ada yang begitu masyarakat. Wah, utang negara besar, bahaya nih negara kita utangnya banyak. Ngapain ngurusin utang negara coba? Utang dia sendiri aja nggak dibayar. Mbak beli beng-beng kurang 500 nggak dibayar, demonstrasi ngurusin utang negara. Subhanallah. Kan kurang kerjaan begitu. Tugasnya Jibril ngapain ya? Dia sambil ngerokok, nggak sholat, nggak apa. Bahlul nggak sih orang begitu? Balu bodoh ya kan? Hanya tugas Jibril. Ngapain sekarang? Beribadah. Kamu sekarang ngapain? Itu tugas kita. Jangan juga ngurusin utang negara lagi. Utang kita aja sendiri diurusin. Ngobrol di warteg, di warung kopi, ngurusin kenaikan BBM misalnya. Ngapain udah? Kerjanya yang rajin, tiap pagi bangun, kerja, udah selesai. Nggak akan mati kok kita. Rezeki dijamin tidak? Dijamin, sudah tenang aja. Dari sebelum kita lahir, udah dijamin, udah santai. Yang penting kita beribadah aja udah. Sambil kita mencari usaha-usaha, udah kerja udah. Berapa banyak kenaikan BBM dari dulu kita masih hidup? Betul nggak? Masih hidup dari dulu, dari saya masih SD. Saya sampai pernah bawa motor dulu masih 2.500 dulu bensin. Naikkan banyak, kita hidup tidak? Hidup sampai sekarang. Betul tidak? Hidup sudah ibadah saja. Tugas kita. Tuh tenang, nggak usah mikir wah. Makanya jangan kebanyakan nonton berita. Gila lo, banyak nonton berita. Bener gila, bisa gila. Kebanyakan nonton berita itu bahaya. Kita tahu banyak kepentingan juga di dalam berita ini kan banyak kita nontonin setiap hari lah. Kayaknya besok mau mati kita. Anak kita mau makan apa besok? Wah. Apalagi yang memiliki keyakinan khawarij. Wah udah. Wah pemerintah ganti 2000 berapa nih? 2024 ganti presiden. Bagus naik terus. Payah.
Coba bapak saya yang naik, atau coba saya. Wah, pemerintahnya si pahit, aduh. Lama-lama mencela, mencaci maki penguasa. Ini bukan kelakuannya ahlu sunnah seperti itu. Yang gak usah lah pikir-pikir masalah ini dan itu. Jangan sering-sering nonton berita, bisa nggak bener itu. Punya pola pikir yang susah nantinya. Ya, apalagi syaitan ikut membisikkan kefakiran kepada kita semuanya. Udah santai aja, naik udah, biarin mau diapain. Kita punya wewenang untuk menurunkan BBM? Enggak, udah biar naik sudah. Kerja beli bensin biasa. Usah antri lah situ, santai aja udah. Wah, pelajaran akidah nih Pak ya, jadi kemana-mana ini. Tapi ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Tadi Ustaz jelaskan yang mengingkari tentang azab kubur, berarti berkonsekuensi mengingkari juga malaikat penciptaan. Ya. Orang yang mengingkari azab kubur, konsekuensinya kufur kan, kafir. Karena azab kubur itu ditegaskan oleh Al-Quran dan juga oleh As-Sunnah, jelas. Maka orang yang mengingkarinya kufur, mengingkari akan adanya siksa dan juga nikmat kubur, kufur mereka. Dan dengan sendirinya seluruh cabang azab kubur, nikmat kubur ya akan mereka ingkari. Karena yang pokok saja mereka ingkari. Pokoknya apa? Beriman kepada azab dan nikmat kubur, dia nggak mau, sudah enggak. Ya berarti seluruh informasi cabang-cabang dari itu akan dia ingkari lagi. Itu konsekuensinya seperti itu. Ini dari kelompok yang bernama Mu'tazilah. Mereka yang mengingkari azab kubur. Gitu. Dan kalau Mu'tazilah kontemporernya juga ada juga gitu. Artikel-artikel mereka, ceramah-ceramah mereka juga ada yang mengingkari azab kubur dengan alasan katanya hadisnya ahad gitu. Hadisnya itu tidak bisa dipakai untuk masalah akidah pokoknya. Hadisnya ini nggak bisa. Dan mereka mengungkapkan secara akal juga kalau kita gali kuburan itu nggak ada azab nikmat tuh nggak ada. Itu kata mereka di antara hujahnya dari akal mereka yang rusak, yang kurang jalan-jalan, kurang baik clean, kurang rinso. Kalau mereka gali kuburan, mereka mengatakan kalau kita gali kuburan, coba ada nggak azab kubur di situ? Ya ini mayit biasa aja kan, tidak terbakar atau tidak hancur berantakan. Sebagian dalam hadis-hadis ini kan yang tidak bisa menjawab dipukul dengan palu besi, ya sebesar gunung berantakan berkeping-keping. Kita buka gali nggak ada, hoax nggak ada. Tetap biasa aja kain kafan yang nggak terbakar nggak apa. Katanya nikmat kubur dihamparkan jendela-jendela dari surga ya kan, permadani dari surga diturunkan kepada mayit ini, diperlihatkan pemandangan surga, digali kuburannya wah ada, cuma baba diam dari bawah, cuma diam-diam aja, nggak ada nikmat dan azab kubur kata mereka, nggak ada itu. Betul tidak? Ya emang kok kita gali, emang ada api begitu? Ada nggak? Nggak ada. Tikar surga emang ada di situ? Nggak ada. Ini gaib bro. Ini masalah apa? Gaib. Nggak bisa kita buktikan seperti itu. Itu wajib untuk mengimaninya. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah membantah Mu'tazilah ini, nggak usah jauh-jauh untuk membuktikan azab dan nikmat kubur. Yang kita nih yang lihat nggak bisa merasakan memang. Siapa yang merasakan? Si mayat sih yang diruhit, dia yang ngerasain. Kita nggak bisa. Ketawa loh, kenapa? Kata Syekh Utsaimin begini, seperti kita bantah mereka, ada 2 orang tidur Pak di satu kamar. Yang satu mimpi nikah lagi, Pak Jihad, mimpi kawin lagi. Oke? Senyum-senyum senang gitu, gembira. Yang satu sebelahnya mimpi sedang naik pesawat, pesawatnya jatuh, dia nyelamatin diri ya kan, dia terjatuh di hutan, kecebur sungai, ada buaya, dikejar dia, menyelamatkan diri, sampai ke daratan ada seekor singa, harimau, dia lari lagi. Kita lihat masuk kamar itu,
Santai-santai aja mereka berdua. Nggak ada ekspresinya, nyantai. Betul tidak? Santai aja nih siapa nih? Si Harun tidur begini, si Harun lagi mimpi buaya. Si Raffi sedang mimpi, jangan itu ya. Mimpi apalah, pokoknya dapat duit banyak nih tawa. Dapat duit banyak, kita lihat masuk ke kamar, nggak ada apa-apa. Betul tidak? Seperti itu nggak pemandangannya? Ya seperti itu. Kita nggak tahu yang merasakan siapa. Yang mereka itu yang merasakan, yang sedang dikejar-kejar, waduh paniknya minta ampun itu. Yang satu sedang bergembira, senang, fly, terbang, menikmati beng-beng. Raffi kan mimpinya, ini kan dikejar buaya. Kata Harun, jangan, kita saudara kok saling kejar-kejaran. Mohon maaf ya. Kan nggak, kata si Utsaimin, kita masuk ke kamar, kita nggak tahu, kita masuk gurfah, itu ruangan kamar, kata beliau, kita nggak bisa merasakan itu kan. Siapa yang merasakan? Mereka itu yang merasakan. Seperti kita juga menggali kubur, siapa yang merasakan? Mayit itu yang merasakan, bukan kitanya yang gali kubur. Itu bantahan diantara secara akal. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Kita saudara. Pernah dengar masih kecil ada malaikat Jabali itu. Pernah. Iya. Iya. Ini kalau itu pertanyaan itu akan dipukul ya dengan seperti tadi apa palu atau apa. Setelah beberapa pendam itu Jabaniyah. Saya dengar waktu masih kecil loh. Apakah ada itu ya? Kalau malaikat Zabaniyah namanya kita tahu, dia turun di kisahnya Abu Lahab ya. Kita ketika ingin berbuat makar di Ka'bah oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin berbuat sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu Nabi hilang, nggak kelihatan gitu. Padahal sudah ada malaikat Zabaniyah yang menghalangi pandangan Abu Lahab, Abu Jahal, saya lupa lah. Di antara dua inilah si dedekot kafir ini di antara Abu Jahal, kalau nggak salah, Allah alam, nanti bisa dilihat, ingin berbuat sesuatu kepada Nabi sedang sholat di situ, tiba-tiba maju, hilang gitu, nggak kelihatan. Dia lari sambil ketakutan, lapor kepada teman-temannya, orang-orang kafir yang lain dan lain-lain lah, banyak di situ dongkot kafir, ketakutan, tahu-tahu nggak kelihatan. Abu Bakar yang melihat kejadian itu terheran-heran, kok si Abu Jahal ini balik lagi nggak melihat engkau ketika engkau sedang sholat wahai Rasul. Bingung Abu Bakar itu. Kata Nabi, ada malaikat Zabaniyah, kalau sekiranya dia maju saja sedikit lagi, berantakan badannya, termutilasi. Sanada'uz Zabaniyah kalla la tuti'u wasjud wa qatarib. Sanada'uz Zabaniyah, kami akan panggil Zabaniyah, kami akan perintahkan Zabaniyah ini. Kan itu di sholat Al-Qalam. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Gimana pendapatmu ada orang yang melarang orang sedang sholat? Sanada'uz Zabaniyah, kami akan tugaskan Zabaniyah ini. Itu bukan di dalam kubur ya? Bukan, lain. Itu Zabaniyah, itu salah satu nama malaikat. Terus kalau misalnya kita sering bacakan namakan Allah min azab kubri, min azabin nar, wa min fitnatil masjid dajjal. Itu apakah nanti kita terlindung dari siksa kubur atau bagaimana? Yang kedua, yang ketiga kan? Udah Pak, jangan banyak Pak. Cukup 2 aja. Ya 1 lagi bonus. 4 dapat piring Pak, yang 3 aja udah. Ustaz, kalau sahabat Nabi itu yang ditakutkan bukan di akhirat itu, tapi yang disebut adalah siksa kubur itu. Apakah sedasar itu siksa kubur sehingga kita kalau sudah disiksa pasti masuk neraka gitu? Mohon penjelasan. Yang kedua tadi apa ya Pak? Yang kedua, tentang doa-doa yang masyru', termasuk doa-doa yang disyariatkan adalah berdoa memohon perlindungan dari azab kubur, sebagaimana di hadis tadi, ista'idzu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian wahai para sahabatku kepada Allah dari azab kubur. Itu diantara doa yang disyariatkan kita untuk berlindung dari azab kubur. Dan itu juga disyariatkan lebih lagi ketika di tasyahud akhir, ya kan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat, seperti itu. Itu juga di tasyahud akhir itu dibaca. Itu bentuk usaha kita dari terjaga dari azab kubur. Kemudian tidak hanya doa saja, tapi kita realisasikan.
Itu kita kerjakan sebab-sebab yang menjadi seseorang itu terkena azab kubur, kita tinggalkan itu. Seperti namimah, mengadu domba. Namimah Pak, adu domba, bukan ghibah dia. Namimah itu mengadu domba. Si A dan si B, kita si C. Si A kepada si A kita bilang, si B bilang kamu begini. Kepada si A kita bilang, kepada si B kita bilang, si A mengatakan kamu seperti ini. Padahal nggak begitu. Akhirnya mereka berdua jadi ribut, jadi berantem gitu. Kalau di sini kan enggak kan? Bawa dulu semuanya, mana yang punya masalah. Betul gini, betul nggak gitu. Itu namimah tuh. Azab, sebab azab kubur. Kemudian tidak meremehkan bersuci gitu, meremehkan bersuci dari hadas kecil, yaitu buang air kecil, meremehkan. Itu tidak bersuci dengan baik. Islam kan mengajarkan harus kita untuk bersuci, baik dengan air atau dengan batu, kayu, ya kan. Tisu boleh, daun, apalagi kain. Jadi kalau ke mall misalkan nggak ada air, kita bisa bersuci dengan tisu. Aduh, nanti saya bikin. Itu sebab azab kubur. Di antara dalam hadis disebutkan juga kesiangan sholat subuh, yaitu selalu melalaikan sholat subuh di antara sebab terkena siksa kubur. Itu juga sambil kita laksanakan. Hadisnya riwayat Tirmizi Pak, kalau saya nggak salah, tentang orang yang terbiasa mengakhirkan sholat subuh sampai fajar. Itu termasuk dari sebab siksa kubur. Itu juga dihindari, ditinggalkan sembari kita berdoa itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak. Saya pernah membaca ada riwayat menjelaskan bahwa kedatangan dua malaikat ini bernama malaikat hitam dan biru. Apakah benar ada para ulama ada yang menyebutkan begitu? Iya. Apakah termasuk dikatakan malaikat hitam biru itu malaikat Munkar Nakir? Iya. Penjelasan itu. Iya. Disebutkan hitam dan biru itu sifat dari Munkar Nakir. Memang masalah Munkar Nakir ini banyak riwayat-riwayat yang saling menjelaskan. Ya, disebutkan munkar karena munkar itu artinya diingkari gitu. Kita tuh tahu diingkari nggak ya? Kalian tahu nggak diingkari? Maksudnya gimana ya? Apa ya? Tuh kaget. Tidak mempercayai, ya gitulah. Tidak mempercayainya. Kita ingkari itu. Disebutkan munkar, dijelaskan oleh para ulama karena kita mayit ketika itu kedatangan dia itu, gitu. Maksudnya kok betul-betul dia itu ada gitu kan? Terjadi nakir itu maksudnya kita nggak kenal. Siapa dia, bertanya-tanya. Kita nggak tahu. Kita belum pernah kenal sebelumnya Pak. Makanya disebut nakir ya, belum pernah lihat. Nakir itu dari situ. Nakir artinya adalah apa? Kita tidak mengenalnya. Kalau munkar kita mengingkarinya, yaitu maksudnya kaget dan lain-lain. Kemudian di antara sifatnya dia berwajah hitam, yang satu berwajah biru gitu. Itu sifatnya, berwajah hitam dan berwajah satunya biru gitu. Tapi nggak usah kita bayangkan berwajah hitam seperti apa, birunya seperti apa. Intinya mayit pasti akan terkejut dan takut ketika bertemu munkar dan nakir. Ya, memang disebutkan sifat ini berarti garang, itu menyeramkan, sangat menyeramkan, serem. Munkar dan nakir ini, toyib. Itu sifatnya. Dalam hadis juga ada itu. Itu mungkin di kajian yang dulu Pak, di Masjid At-Taqwa. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga? Bukankah itu satu kepastian? Itu wa'ad, itu sebagai janji saja. Janji, yaitu sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan dan janji. Ada keutamaan ya, ada janji akan masuk ke dalam surga. Tapi tetap akan ada proses-proses yang akan dia kerjakan di mizan, kemudian di mahsyar dan lain-lain, itu ada seperti itu. Itu hanya sebuah ya, keutamaan, kabar gembira bagi orang yang melakukan A, B, C, dan D. Kabar gembira bagi orang tersebut. Ya, janji. Kabar gembira, paham ya? Tahu kabar gembira kan ya? Maksudnya ya kabar gembira lah buat dia.
Tapi bukan berarti langsung tahu-tahu masuk ke dalam surga. Ada proses-proses yang harus dia lewati, seperti ada mizan, sirat, dan lain-lain. Itu keutamaan bagi orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah ketika ingin meninggalnya itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Hai Pak. Apakah perlu juga pernah harus dijelaskan tanda-tanda ketika seorang meninggal itu jidatnya bersuara saat bilang? Nggak ada itu. Tidak ada. Si fisik nggak ada. Tidak ada dalil. Nggak ada dalil ciri fisik, senyum apa. Saya kira seperti tadi Nggak. kamu jelaskan tadi. Nggak. Tidak ada. Allah alam, setahu saya nggak ada. Yang saya pelajari, kita baca sampai sekarang, ya Allah alam, nggak ada tanda-tanda fisik ya, seperti bersuar gitu. Kemudian senyum, kemudian wajahnya mungkin ya santai-santai aja, nggak ada ciri-ciri fisik. Badannya lembek, badannya. Ya lembek, ya mungkin baru 5 menit. Tetap aja kalau setengah jam keras. Kita mau ngomong apa kalau itu bukan indikasi dari syariat? Kalau ada orang kafir mati tersenyum, ayo dong. Masa bodoh, gue nggak mau jawab. Ada orang kafir matinya tersenyum, mau bilang apa? Husnul khotimah. Kafir mati tersenyum. Hari Jumat tenggelam juga lagi sama. Itu kan tanda-tanda kan mati tenggelam, mati keruntuhan, mati terbakar, menjaga perbatasan, mati karena sakit perut, wanita yang meninggal karena melahirkan, itu kan kabar gembira semua. Tapi itu semua ada pada orang kafir. Mau ngomong apa kita? Tetap tidak berlaku, tetap tidak berlaku. Apalagi yang tadi nih, kalau husnul khotimah keringetan atau tersenyum, wajahnya biasa aja, nih nggak ada. Setahu saya nggak ada. Gitu. Kalau yang ada tahu ya bisa kasih tahu saya lah. Sedatang ke rumah, bisa dengan WA, bisa. Ini dalilnya, hujahnya seperti ini. Saya akan rujuk kalau itu betul-betul ada gitu ya. Silakan, kita nih nggak merasa oh benar semuanya, enggak. Siapa sih saya ini, ilmunya juga sedikit, cetek. Tapi nggak ada. Misalnya mati tersenyum dikatakan husnul khotimah, ada orang kafir mati tersenyum, ayo. Mau ngomong apa kita? Husnul khotimah ini. Enggak usah, kalau ini kan kafir ya, kecuali berarti kalau kafir enggak, iya. Kalau muslim baru husnul khotimah. Dari mana kamu tahu? Dari guru saya. Gurunya tahu dari mana? Dari saya. Kamu dari mana? Dari gurunya, bolak-balik aja terus. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Antum ya? Satu lagi. Kalau misal seseorang sudah kena nikmat kubur, apakah dia di akhirat nanti dia melewati ujian api sudah pasti masuk surga atau enggak? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kubur itu raudhah min raudhatil jannah. Kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Wa hafratun min hafaratin nar, dan lubang yang mengerikan di antara lubang-lubang api neraka. Dan disebutkan oleh para ulama berdasarkan asar dari Utsman dan lain-lain bahwasanya kalau orang di kuburnya sudah ajib, sudah bagus, nanti kedepannya akan lebih mudah lagi. Seperti itu gambaran harapannya. Tapi kalau di kubur sudah susah, sulit, nampak kedepannya akan lebih sulit. Oh iya, itu diantara ijtihad mungkin yang pendapat dari sebagian para ulama seperti itu. Karena ada juga orang muslim yang disiksa di kubur, satu saat siksa kuburnya berhenti dikarenakan dosanya sudah habis. Gitu. Kecuali orang kafir disiksa selama-lamanya sampai nanti dibangkitkan. Paham nggak? Nah, si muslim ini banyak dosa, akhirnya harus disiksa di kuburnya. Tapi karena ada syafaat dari keluarganya, ada doa-doa dari siapa? Dari keluarganya, dan lain-lain lah, di sedekah-sedekah yang dia pernah apa. Akhirnya dosanya sudah habis, selesai azab kuburnya. Nanti dia menunggu untuk dibangkitkan. Nanti ada peradilan lagi di hari kiamat, di mahsyar ada lagi peradilan yang lain. Jadi seperti itu gambarannya. Hanya saja disebutkan kalau kuburnya sudah bagus, maka diharapkan kedepannya akan lebih mudah lagi. Tapi kalau sudah susah, maka kedepannya akan lebih sulit lagi. Tapi ya muslim disebutkan kalau sudah habis siksanya, dia akan berhenti tuh siksa kuburannya. Selesai. Nanti dibangkitkan hari kiamat. Nanti ada proses lagi di mahsyar, qisas dan lain-lain, ada proses yang lain. Seperti itu kurang lebih tentang azab dan nikmat kubur. Sama juga dengan siksa neraka. Kalau orang-orang Islam kan nggak selama-lamanya. Ketika dosanya sudah habis, maka akan selesai siksanya, dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Ya Allah alam. Ada pertanyaan yang lain?
Karena ada syafaat juga dari orang yang masih hidup mendoakan. Berarti Ya. kalau misal dari di kubur sudah dapat nikmat, dia bisa jadi ke neraka juga atau gimana? Dia bisa jadi Kalau melewati mizan bisa jadi ke neraka juga itu. wallahu alam. Kalau dari pendapat yang disebutkan tadi, kedepannya sudah lebih mudah lagi, sudah lebih gampang lagi. Ya, lebih gampang lagi. Kepastian dari ke surga atau ke neraka. Bagaimana? Misalnya dia udah dapat nikmat di kubur. Sebenarnya nikmat kubur itu kan kabar gembira bagi orang ini. Nanti disebutkan di riwayat ini, bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga orang tadi itu. Karena sudah mendapatkan nikmat di kuburnya, itu adalah salah satu indikasi dia. Nanti disebutkan dalam riwayat yang akan kita bacakan, itu dia ingin segera minta ditegakkan hari kiamat. Dipercepat agar dia bisa masuk ke dalam surga bertemu keluarganya nanti di sana. Gitu. Adapun yang disebutkan siksa kubur tadi, ada yang muslim itu sementara sudah selesai berhenti. Nah, itu di salah satu pendapat para ulama menjelaskan seperti yang kita bahas di akidah ini. Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyain itu juga disebutkan tentang kalau sudah selesai, maka selesai itu sisa kuburnya, dia menanti-nanti di hari kiamat. Tapi yang sudah mendapatkan nikmat itu sudah indikasi berat, indikasi besar dia akan masuk ke dalam surganya itu. Akan mendapatkan nikmat yang lebih nikmat lagi di surga. Intinya si muslim yang disiksa kubur itu belum tentu dia masuk neraka selama-lamanya. Paham nggak? Muslim disiksa kubur, muslim ya disiksa di kuburnya, belum tentu dia masuk neraka selama-lamanya. Paham tidak? Kecuali dia membawa dosa kesyirikan, kekufuran. Kafir murtad dia jelas akan disiksa selama-lamanya di kubur dan nanti di mana? Di neraka. Tapi si muslim hanya melakukan dosa-dosa besar, disiksa di kuburnya sampai hari kiamat. Nanti di mahsyar bisa saja diampuni, bisa juga disiksa di dalam nerakanya. Tapi tidak selama-lamanya, pasti suatu saat akan masuk ke dalam surga. Pindah ke bab akidah yang lainnya tentang pandangan kita terhadap para pelaku dosa besar. Tapi sudah dapat nikmat ya tentunya akan lebih asyik lagi, lebih mudah lagi. Karena di start awalnya saya sudah sukses lah, beruntung. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak, satu lagi Pak. Ini Terakhir. ketika seorang hamba yang di alam barzah dalam kubur Ustaz ini orang soleh, ketika dia mendapat nikmat kubur Ustaz, dia akan mengatakan ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat supaya aku dapat Bertemu kepada keluargaku dan hartaku. Ya. Yang maksud saya hartaku bagaimana? Ya mungkin secara akal kita enggak. Allah alam. Saya belum baca lebih dalam lagi tentang Hartaku ini. keluargaku dan hartaku. Allah alam. Kita nggak tahu. Ada pertanyaan yang lain? Cukup sampai di sini ya. Wallahu alam. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya sampai di lafaz tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Nah, ini dalil bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa di sini disebut malakul maut, bukan Israel. Harusnya kan kalau Israel Nabi menyebutkan kemudian datanglah Israel, tapi sebutkan datanglah malakul maut, datanglah malaikat maut. Berarti yang sebelumnya tadi adalah anak buahnya itu, yang banyak tadi itu. Baru datang nih malaikat mautnya, bertugas untuk mencabut nyawa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.